2 sandal dari api, yang otaknya itu masuk dari kepanasan 2 sandalnya. Maka perhatikanlah sekarang kepada orang yang diringankan kepadanya dan diambil ibarat dengan dia akan orang yang disangatkan atasnya. Dan manakala Anda ragu tentang bersangatannya azab neraka, maka dekatkanlah anak jari Anda kepada api. Dan bandingkanlah yang demikian itu dengan dia. Kemudian ketahuilah, bahwa Anda salah pada perbandingan. Bahwa neraka dunia tiada bersesuaian dengan neraka jahanam. Akan tetapi, manakala adalah yang terberat azab di dunia itu azab api ini, niscaya diketahuilah akan azab jahanam dengan dia. Amat jauhlah kiranya, jikalau terdapat isi api yang bernyala-nyala itu seperti api ini, lalu mereka masuk ke dalamnya dengan sukarela, lari dari apa yang mereka itu di dalamnya. Dan dari ini, diibaratkan pada hadis-hadis, di mana dikatakan, bahwa api dunia itu telah dimandikan dengan 70 air dari air rahmat, sehingga disanggupi oleh penduduk dunia menggunakannya. Rasulullah telah menegaskan sifat neraka jahanam itu. Beliau bersabda, Allah Ta'ala memerintahkan bahwa dibakarkan atas neraka itu 1000 tahun, sehingga ia merah. Kemudian, dibakarkan atasnya 1000 tahun, sehingga ia putih. Kemudian, dibakarkan atasnya 1000 tahun, sehingga ia hitam. Maka dia itu hitam yang menggelapkan. Nabi bersabda, neraka itu mengadu kepada Tuhannya. Ia berkata, "Hai Tuhan, sebahagianku memakan akan sebahagian." Maka Allah Ta'ala mengizinkan baginya pada 2 nafas. 1 nafas pada musim dingin dan 1 nafas pada musim panas. Maka yang lebih keras yang kamu memperolehnya pada musim panas itu dari kepanasannya dan yang lebih keras yang kamu memperolehnya pada musim dingin itu dari kesejukannya. Anas bin Malik berkata, diberikan yang paling menikmatkan kepada manusia di dunia, kepada orang-orang kafir. Maka dikatakan, menyelamlah kamu dalam api neraka dengan sekali penyelaman. Kemudian ditanyakan kepadanya, adakah engkau merasakan nikmatnya? Ia menjawab, tidak, dan didatangkan dengan orang yang paling melarat di dunia. Lalu dikatakan, menyelamlah dalam sorga dengan sekali penyelaman. Kemudian, ditanyakan kepadanya, adakah engkau merasakan melaratnya? Ia lalu menjawab, tidak. Abu Hurairah berkata, jikalau ada dalam masjid 100.000 orang atau lebih, kemudian bernafas seorang dari isi neraka, niscaya matilah mereka itu semua. Berkata sebahagian ulama tentang firman Allah Ta'ala, muka mereka itu dibakar oleh api. Surat 23 Al-Mukminun ayat 104. Bahwa api itu membakar mereka sekali bakar. Maka tidak ada lagi daging atas tulang, selain dicampakkannya ke belakang mereka. Kemudian, perhatikanlah sesudah ini, tentang busuknya bau nanah yang mengalir dari badan mereka. Sehingga mereka itu tenggelam di dalamnya, yaitu, air daging busuk. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, jikalau setimba dari air daging busuk jahanam dituangkan di dunia, niscaya menjadi busuklah penduduk bumi. Maka inilah minuman mereka apabila mereka meminta minum dari kehausan. Maka diberi minumlah seseorang mereka, dari air kotor bernanah. Dihirupnya sedikit dan hampir tidak dapat diteguknya dan kematian datang kepadanya dari segala tempat, tetapi dia tidak mati. Dan kalau mereka meminta minum, diberi minum dengan air seperti tembaga yang dihancurkan, menghanguskan muka, itulah minuman yang terburuk dan itulah tempat yang paling jahat. Kemudian, perhatikanlah kepada makanan mereka, yaitu, zakum, nama pohon kayu yang sangat pahit buahnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, kemudian, hai kamu yang sesat jalan dan membantah kebenaran. Sesungguhnya kamu akan memakan buah batang zakum. Maka perut kamu menjadi penuh karenanya. Dan sesudah itu kamu meminum air yang sangat panas. Dan kamu minum sebagai minumnya unta yang sangat kehausan. Surat 56 Al-Waqiah ayat 51-55. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pohon itu keluar dari dasar neraka. Mayangnya sebagai kepala setan ular.
Sesungguhnya mereka yang memakan buah kayu itu dan karenanya perut mereka menjadi penuh. Kemudian, mereka diberi air yang sangat panas untuk campurannya. Kemudian lagi ke dalam api yang menyala tempat kembali mereka. Surat 37 Ash-Safaat ayat 64-68. Allah Ta'ala berfirman, masuk ke dalam api yang menyala. Diberi minum dari mata air yang sangat panas. Surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 4-5. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya di sisi kami ada rantai yang berat dan api neraka. Dan makanan yang mencekikkan dan siksa yang pedih. Surat 73 Al-Muzammil ayat 12-13. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, jikalau setitik dari air buah zakum menitik dalam lautan dunia, niscaya ia merusakkan atas penduduk dunia kehidupan mereka. Maka bagaimanakah dengan orang yang makanannya adalah yang demikian itu? Anas berkata, Rasulullah bersabda, gemarlah pada apa yang digemarkan oleh Allah. Berhati-hatilah dan takutlah apa yang dipertakutkan oleh Allah, dari azabnya, siksaannya dan dari neraka jahanam. Bahwa jikalau adalah setitik air dari sorga bersama kamu dalam duniamu, yang kamu di dalamnya, niscaya ia membaikkan bagi kamu. Dan jikalau adalah satu titik air dari neraka, bersama kamu dalam duniamu yang kamu di dalamnya, niscaya ia memburukan kepadamu. Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda, dicampakkan kelaparan kepada isi neraka, sehingga berpalinglah apa yang mereka itu padanya dari azab. Lalu mereka meminta makanan, maka diberikan mereka makanan dari kayu berduri, tiada menyuburkan badan dan tiada pula menghentikan lapar. Dan mereka meminta lagi makanan, lalu diberikan makanan yang mencekikkan. Maka mereka itu menyebutkan, bahwa mereka sebagaimana memperoleh makanan-makanan yang mencekikkan dalam dunia, dengan minuman. Lalu mereka itu meminta minuman. Lalu diangkatkan kepada mereka air yang sangat panas dengan besi yang bengkok. Maka apabila mendekati dengan muka mereka, niscaya membakar mukanya. Apabila minuman itu masuk ke perut mereka, niscaya putuslah apa yang dalam perutnya. Lalu mereka berkata, panggillah para bendahara neraka jahanam. Nabi meneruskan sabdanya, lalu mereka itu memanggil para bendahara jahanam, dengan mengatakan, bahwa, panggillah Tuhan kamu, yang meringankan dari kami pada hari ini dari azab. Lalu para bendahara itu menjawab, apakah tidak datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan keterangan-keterangan? Mereka itu menjawab, ada. Mereka itu menyambung lagi, berdoalah. Tiadalah doa orang-orang kafir itu, selain dalam kesesatan. Nabi meneruskan sabdanya, lalu mereka itu berkata, panggillah Malik malaikat penjaga neraka. Lalu mereka panggil, seraya mereka itu berkata, hai Malik, dapatlah kiranya Tuhan engkau mengakhiri hal kami ini. Nabi menyambung, lalu Malik menjawab kepada mereka, kamu akan tetap tinggal di sini. Al-Amasi berkata, diberitahukan kepadaku, bahwa di antara panggilan mereka dan berkenannya Malik akan panggilan mereka itu 1000 tahun lamanya. Nabi meneruskan sabdanya, mereka itu lalu berkata, berdoalah kepada Tuhanmu. Maka tiada seorang pun yang lebih baik dari Tuhanmu. Lalu mereka itu berdoa, hai Tuhan kami, telah mengeraslah atas kami kesengsaraan kami dan kami adalah kaum yang sesat. Hai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya. Maka jikalau kami kembali, maka kami itu orang-orang yang zalim. Nabi menyambung lagi, Malik itu menjawab kepada mereka, makin jauhlah kamu ke dalamnya. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Nabi menyambung pula, maka ketika itu, mereka putus asa dari setiap kebajikan. Dan ketika itu, mereka itu menarik nafas, menyesal dan binasa. Abu Amamah berkata, Rasulullah bersabda mengenai firman Allah Ta'ala, dan mereka diberi minum dengan air kotor bernanah. Dihirupnya sedikit dan hampir tidak dapat diteguknya. Surat 14 Ibrahim ayat 16-17.
Nabi meneruskan sabdanya, didekatkan air kotor bernanah itu, maka tidak disukainya. Apabila mendekatinya, niscaya membakar mukanya. Lalu jatuhlah kulit kepalanya. Apabila ia minum, niscaya memutuskan perut panjangnya, sehingga keluar dari duburnya, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga putus berpotong-potong perut panjangnya. Surat 47 Muhammad ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, dan kalau mereka meminta minum, diberi minum dengan air seperti tembaga yang dihancurkan, menghanguskan muka. Surat 18 Al-Kahfi ayat 29. Maka inilah makanan dan minuman mereka, ketika lapar dan haus. Maka perhatikanlah sekarang kepada ular-ular dan kalajengking neraka jahanam, kepada kesangatan racunnya, besar tubuhnya dan jahat perangainya. Ia telah menguasai atas isi neraka itu dan merusakkannya. Ia tidak lesu dari mematuk dan menyengat pada satu saat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa dikurniai oleh Allah akan harta, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, niscaya harta itu dibuatkan baginya pada hari kiamat, seperti seorang pemberani, yang telah digundulkan oleh dua titik hitam di atas matanya, yang ia menggantungkannya pada leher di hari kiamat. Kemudian mengambilnya dengan lahazimnya. Lahazim, ialah rahangnya. Lalu orang pemberani itu berkata, aku harta engkau, aku gudang engkau. Kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala, janganlah orang-orang yang kikir memberikan dengan apa yang telah dikurniakan Allah kepadanya mengira, bahwa kekikiran itu membaikkan mereka. Tidak, melainkan memburukkan mereka, nanti harta yang mereka kikirkan itu akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat. Allah yang mempusakai langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat 3 Ali, Imran ayat 180. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam neraka itu ular-ular, seperti leher unta, yang mematuk dengan sekali patukan. Maka didapati panasnya selama 40 musim harif, musim sebelum musim sejuk. Bahwa di dalam neraka itu kalajengking seperti binatang bagal yang diikat, yang menyengat dengan sengatan. Lalu didapati panasnya selama 49 musim harif tanaman musim hujan. Ular-ular dan kalajengking ini, sesungguhnya menguasai atas orang yang telah dikuasai oleh kekikiran di dunia, buruk perangai dan menyakitkan manusia. Barang siapa menjaga diri dari yang demikian, niscaya ia terjaga dari ular-ular itu. Maka ia tidak menyakitinya. Kemudian, bertafakurlah sesudah itu semua, pada pembesaran tubuh isi neraka. Bahwa Allah Ta'ala menambahkan pada tubuh mereka, panjang dan lebar. Sehingga bertambahlah azab mereka dengan sebabnya. Lalu mereka itu merasakan dengan bakaran api neraka, sengatan kalajengking dan ular, dari semua bahagiannya sekaligus dengan berturut-turut. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, gigi geraham orang kafir dalam neraka itu seperti bukit Uhud dan tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Rasulullah bersabda, bibirnya yang bawah itu jatuh atas dadanya dan yang atas itu kuncup menutupkan mukanya. Nabi bersabda, bahwa orang kafir itu menghela lidahnya dalam keadaan orang yang ditahan pada hari kiamat, yang akan diinjak-injak oleh manusia. Serta besarnya tubuh seperti yang demikian itu dibakar oleh api neraka beberapa kali. Lalu membarulah kulit dan dagingnya. Al-Hasan Al-Basyari berkata tentang firman Allah Ta'ala, setiap kali kulit mereka telah hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Surat 4 An-Nisa, ayat 56. Al-Hasan Al-Basyari mengatakan, mereka itu dimakan oleh api neraka setiap hari 70 kali. Setiap kali mereka itu dimakan oleh api neraka, dikatakan kepada mereka, kembalilah. Maka mereka itu kembali, sebagaimana yang telah ada. Kemudian, bertafakurlah sekarang tentang tangisnya isi neraka, tarikan nafasnya dan doa mereka dengan kebinasaan dan kerugian. Bahwa yang demikian itu menguasai mereka pada permulaan tercampaknya dalam neraka.
Rasulullah bersabda, didatangkan dengan neraka jahanam pada hari itu, yang baginya 70.000 tali penambat. Serta setiap tali penambat itu 70.000 malaikat. Anas berkata, Rasulullah bersabda, dikirimkan kepada isi neraka itu tangisan. Lalu mereka itu menangis, sehingga terputuslah air mata. Kemudian, mereka itu menangis darah. Sehingga terlihat pada muka mereka, seperti keadaan parit besar. Jikalau dilayarkan kapal padanya, niscaya dapat berlayar. Selama diperbolehkan bagi mereka itu menangis, menarik nafas, menghela nafas, berdoa dengan kebinasaan dan kerugian, maka bagi mereka itu padanya keistirahatan. Akan tetapi, mereka itu dilarang pula dari yang demikian. Muhammad bin Ka'ab berkata, bagi isi neraka itu 5 macam doa yang akan diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla pada 4 macam. Maka apabila doa itu yang kelima, niscaya mereka itu tiada berkata-kata lagi sesudahnya untuk selama-lamanya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, 2 kali Engkau memberikan kematian kepada kami dan 2 kali Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Kami mengakui dosa-dosa kami, maka masih adakah lagi jalan keluar? Maka Allah Ta'ala berfirman, untuk menjawab doa mereka, hal itu disebabkan, karena kamu menolak ketika diseru, bahwa Tuhan itu hanya Allah sendirian saja dan kamu hanya mempercayai apabila diadakan sekutu dengan Allah. Hukum perintah hanyalah kepunyaan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian, mereka itu berdoa, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar apa yang Engkau firmankan. Sebab itu, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan perbuatan baik. Maka Allah Ta'ala berfirman untuk menjawab doa mereka, bukankah dari dahulu, kamu telah bersumpah juga, bahwa kamu tidak akan lenyap. Maka mereka berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, nanti kami akan mengerjakan perbuatan yang baik, berlainan dari pekerjaan yang telah pernah kami kerjakan dahulu. Maka Allah Ta'ala berfirman, untuk menjawab doa mereka, bukankah kami telah memberikan umur yang cukup kepada kamu, dalam masa itu orang yang mau mengerti dapat mengambil pengertian, dan orang yang memberikan peringatan telah datang kepada kamu. Sebab itu, rasailah olehmu balasan kesalahanmu, dan orang-orang yang bersalah itu tiada memperoleh penolong. Kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami nasib malang telah memaksa kami dan kami menjadi kaum yang tersesat. Wahai Tuhan kami keluarkanlah kami dari sini. Kalau kami kembali pula mengerjakan dosa, sudah tentu kami menjadi orang-orang yang bersalah. Maka Allah Ta'ala berfirman untuk menjawab doa mereka, makin jauhlah ke dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Maka mereka itu tiada berbicara lagi sesudahnya untuk selama-lamanya. Dan yang demikian itu kesangatan azab. Malik bin Anas berkata, Yazid bin Aslam mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, sekarang keadaan kita sama saja, kita gelisah atau kita sabar tiadalah kita mempunyai tempat berlindung. Surat 14 Ibrahim ayat 21. Yazid bin Aslam berkata, mereka itu sabar 100 tahun. Kemudian mereka gelisah 100 tahun. Kemudian mereka sabar 100 tahun. Kemudian, mereka itu mengatakan, sekarang keadaan kita sama saja, kita gelisah atau kita sabar. Nabi bersabda, didatangkan mati pada hari kiamat seakan-akan seekor kibasi yang manis. Lalu disembelihkan di antara sorga dan neraka. Dan dikatakan, hai isi sorga, kekekalan dengan tidak mati, dan isi neraka, kekekalan dengan tidak mati. Dari Hasan al-Basyari yang mengatakan, seorang laki-laki akan keluar dari neraka sesudah 1000 tahun. Semoga adalah aku laki-laki itu. Dimimpikan Al-Hasan duduk di suatu sudut rumah dan ia sedang menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, mengapa engkau menangis? Ia menjawab, aku takut bahwa Allah mencampakkan aku dalam neraka dan ia tidak memperdulikan aku. Maka inilah bermacam-macam jenis azab neraka jahanam secara keseluruhan. Penguraian kedukacitaan, kesedihan,
percobaan dan pengeluhan itu tiada berkesudahan. Maka persoalan yang terbesar atas mereka, serta apa yang ditemui mereka, dari kesangatan azab, ialah pengeluhan luputnya kenikmatan sorga, luputnya bertemu dengan Allah Ta'ala dan luputnya keridaan Allah Ta'ala. Serta mereka itu tahu bahwa mereka telah menjual semua yang demikian itu, dengan harga yang rendah, beberapa dirham yang dapat dihitung dengan mudah. Karena mereka itu tiada menjual yang demikian itu, selain dengan nafsu syahwat yang hina di dunia, beberapa hari yang pendek. Dan adalah itu tidak bersih. Akan tetapi, adalah keruh, yang menyempitkan. Maka mereka itu mengatakan kepada dirinya, aduhai sebalnya hatiku. Bagaimana kami telah membinasakan diri kami, dengan mendurhakai Tuhan kami. Dan bagaimana kami tidak memaksakan diri kami dengan sabar dalam beberapa hari yang sedikit. Jikalau kami bersabar, niscaya adalah hari-hari itu telah berlalu dari kami. Dan tinggallah kami dalam lingkungan Tuhan semesta alam, yang menikmati dengan Allah ridha kepada kami dan kami ridha kepadanya. Maka wahai kesebalan hati mereka itu, telah luput kepada mereka, apa yang telah luput dan mereka telah dicoba dengan apa yang dicobakan. Dan tiada tinggal bersama mereka akan sesuatu dari kenikmatan dunia dan kelezatannya. Kemudian, jikalau mereka tidak menyaksikan kenikmatan sorga, niscaya tidak besarlah kesebalan hati mereka. Akan tetapi, sorga itu didatangkan kepada mereka. Maka Rasulullah bersabda, pada hari kiamat dibawa manusia dari neraka ke sorga. Sehingga, apabila mereka itu dekat kepadanya, menghirup baunya dan melihat kepada istana-istananya, dan kepada yang disediakan oleh Allah kepada penduduknya di dalam sorga itu, niscaya mereka itu diserukan, bahwa, palingkanlah mereka itu dari sorga. Tiada bahagian mereka itu padanya. Maka mereka itu kembali dengan kesebalan hati, apa yang telah kembalilah orang-orang yang pertama dan orang-orang yang penghabisan, dengan seperti yang demikian, maka mereka mengucapkan, hai Tuhan kami, jikalau engkau masukkan kami ke neraka, sebelum engkau memperlihatkan kepada kami, akan yang telah engkau memperlihatkannya, dari pahala balasan engkau dan yang telah engkau sediakan di dalamnya bagi wali-wali engkau, niscaya adalah yang demikian itu lebih ringan atas kami. Maka Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itu aku kehendaki dengan kamu. Adalah kamu, apabila kamu itu dalam keadaan sepi, sendirian, niscaya kamu menampakkan aku dengan kebesaran. Dan apabila kamu bertemu dengan manusia, niscaya kamu bertemu dengan mereka itu dengan merendahkan diri. Kamu memperlihatkan kepada manusia, dengan kebalikan dari apa yang kamu berikan kepadaku dari hatimu. Kamu berikan kepada manusia dan tidak kamu berikan kepadaku. Kamu mengagungkan manusia dan kamu tidak mengagungkan aku. Kamu tinggalkan bagi manusia dan kamu tidak tinggalkan bagiku. Maka pada hari ini, aku rasakan kamu akan azab yang pedih, serta aku haramkan bagi kamu, pahala yang berketetapan. Ahmad bin Harb berkata, bahwa seseorang kita memilih naungan dari matahari. Kemudian, ia tidak memilih sorga dari neraka. Isa berkata, berapa banyak dari badan yang sehat, wajah yang cerah, dan lisan yang fasih, besok ia menjadi di antara lapisan neraka. Daud berkata, hai Tuhanku, tiada kesabaran bagiku di atas kepanasan mataharimu. Maka bagaimanakah kesabaranku atas kepanasan nerakamu? Dan tiada kesabaran bagiku atas suaranya rahmatmu. Maka bagaimanakah atas suaranya azabmu? Maka perhatikanlah, hai orang yang patut dikasihani pada huru-hara ini. Dan ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan neraka dengan huru-haranya. Dan menciptakan bagi neraka itu isi yang tidak lebih dan tidak kurang. Bahwa ini adalah persoalan yang telah menjadi ketetapan dan telah selesai daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, dan berilah mereka peringatan terhadap hari penyesalan itu, ketika perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan tidak percaya. Surat 19 Maryam ayat 39. Demi umurku,
Bahwa isyarat dengan yang demikian itu, adalah kepada hari kiamat. Bahkan juga kepada azal-azali. Akan tetapi, yang lebih jelas hari kiamat itu, ialah yang telah terdahulu ketetapannya. Maka yang heran dari engkau, ialah di mana engkau itu tertawa dan bermain-main dan engkau sibuk dengan hal-hal yang hina di dunia. Dan engkau tidak tahu, bahwa ketetapan kodok itu dengan apakah yang telah terdahulu pada hak diri engkau. Jikalau engkau bertanya, kiranya aku rasakan, apakah tempat kedatanganku? Kepada apakah tempat tinggalku dan tempat kembaliku? Apakah yang telah terdahulu ketetapan pada hak diriku? Maka bagi engkau itu ada tanda, yang jinaklah hati engkau dengan dia. Dan engkau membenarkan harapan engkau dengan sebabnya. Yaitu, bahwa engkau memandang kepada hal keadaan engkau dan amal perbuatan engkau. Maka setiap orang itu dimudahkan bagi apa, yang ia diciptakan baginya. Maka jikalau telah dimudahkan bagi engkau jalan kebajikan, maka bergembiralah bahwa engkau telah dijauhkan dari neraka. Dan jikalau engkau itu tidak bermaksud kepada kebajikan, melainkan engkau dikelilingi oleh penghalang-penghalang, lalu engkau menolak kebajikan itu. Dan engkau tidak bermaksud dengan kejahatan, melainkan dipermudahkan bagi engkau akan sebab-sebabnya. Maka ketahuilah, bahwa engkau telah ditetapkan yang demikian atas engkau. Bahwa tunjukkan ini kepada akibat, adalah seperti tunjukkan hujan atas tumbuh-tumbuhan dan tunjukkan asap api. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kesenangan. Sesungguhnya orang-orang yang jahat berada dalam neraka. Surat 82 Al-Infitar ayat 13-14. Maka datangkanlah diri Anda kepada dua ayat ini. Dan Anda mengetahui akan tempat ketetapan Anda dari dua negeri itu, dunia dan akhirat Allah yang Maha Tahu. Pembicaraan tentang sifat sorga dan jenis-jenis nikmatnya. Ketahuilah kiranya, bahwa negeri itu yang Anda ketahui kesusahan dan kedukaan, berlawanan dengan negeri yang lain. Lalu Anda memperhatikan akan kenikmatan dan kegembiraannya. Maka siapa yang jauh dari salah satu, dari keduanya, niscaya sudah pasti ia akan menetap pada yang lain. Maka taburkanlah ketakutan dari hati Anda, dengan lamanya berpikir tentang huru-hara neraka. Dan taburkanlah harapan dengan lamanya berpikir pada kenikmatan yang berkekalan, yang dijanjikan bagi isi sorga. Halaukanlah diri Anda dengan cambuk ketakutan dan tuntunkanlah dengan kekang harapan kepada jalan yang lurus. Maka dengan demikian, Anda akan memperoleh kerajaan besar dan selamat dari azab yang pedih. Maka bertafakurlah tentang isi sorga. Pada muka mereka cahaya kesenangan. Mereka diberi minum dengan minuman yang dicap ditutup. Mereka duduk di atas mimbar yakut yang merah di dalam tenda dari mutiara yang basah lagi putih. Padanya hamparan dari permadani yang hijau. Mereka duduk bersandar di atas dipan ranjang, yang ditegakkan di atas pinggir sungai, yang didatangkan dengan hamar dan air madu, yang dikelilingi dengan bujang-bujang dan anak remaja, yang dihiaskan dengan bidadari-dari yang baik-baik dan cantik. Seakan-akan mereka itu yakut dan mirjan, yang tidak disentuh sebelumnya oleh insan dan jin. Bidadari-bidadari itu berjalan dalam tingkat-tingkat sorga. Apabila cederalah salah seorang mereka dalam perjalanannya, niscaya dibawa dari segala sampingnya oleh 70.000 pemuda remaja. Di atas dipan itu bermacam-macam sutra putih, yang mengherankan penglihatan, yang dipakaikan mahkota yang bertahtakan mutiara dan permata kecil-kecil, berbagai bentuk mempunyai kelemah lembutan, berbau harum, aman dari ketuaan dan kesusahan, terpelihara dalam rumah, dalam istana dari yakut, yang dibangun di tengah-tengah taman sorga, ada gadis-gadis yang sopan setia, dengan mata yang jelita. Kemudian, diedarkan di keliling mereka dan anak-anak gadis itu gelas dan cerek serta piala dari mata air yang bening, putih yang lezat cita rasanya bagi orang-orang yang minum diedarkan di keliling mereka pelayan-pelayan dan anak-anak muda remaja, laksana intan yang tersembunyi, sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan,
pada tempat yang aman, dalam sorga dan mata air, dalam sorga dan sungai, pada tempat duduk kebenaran, di sisi Raja yang Maha Kuasa. Mereka memandang padanya kepada wajah Raja yang Maha Mulia, dan telah cemerlanglah pada wajah mereka kecantikan nikmat, yang tidak dikenakan oleh debu dan kehinaan. Bahkan adalah hamba-hamba yang dimuliakan, dan dengan berbagai macam hadiah yang dijanjikan dari Tuhan mereka. Maka mereka itu kekal pada yang dirindukan oleh diri mereka. Mereka tiada takut padanya dan tiada gundah. Mereka itu merasa aman dari keraguan bahaya. Mereka itu bersenang-senang di dalamnya. Mereka makan dari makanan-makanannya. Mereka minum dari sungai-sungainya, susu, khamar dan air madu, pada sungai, yang tanahnya dari perak dan tambatnya permata-permata kecil. Di atas lantai tanahnya kesturi yang sangat harum. Tumbuh-tumbuhannya pohon kungkuma. Mereka dihujani dari awan, yang padanya dari air mawar putih, di atas bukit kapur barus. Mereka diberikan gelas-gelas dan manakah gelas-gelas itu? Dengan gelas dari perak, yang dihiasi dengan permata, yakut dan permata-permata kecil. Gelas, yang di dalamnya minuman yang ditutup, yang dicampurkan dengan air dari mata air salsabil. Gelas, yang cemerlang nurnya dari kebersihan zatnya, yang tamparlah minuman itu dari belakangnya, dengan kehalusan dan kemerahannya, yang tidak diciptakan oleh anak Adam. Lalu mereka itu teledor pada membaguskan ciptaannya dan mencantikkan perbuatannya. Dalam tapak tangan pelayan, yang diserupakan cahaya mukanya dengan matahari pada waktu terbitnya. Akan tetapi, dari manakah bagi matahari itu kemanisan seperti kemanisan bentuknya, kebagusan pelipisnya dan kecantikan biji matanya? Maka alangkah mengherankan bagi orang yang beriman dengan negeri, yang ini sifatnya. Dan ia yakin, bahwa tiadalah mati penduduknya. Tidak bertempat bala bencana dengan orang yang bertempat di halamannya. Dan tiada dipandang oleh hal-hal yang baru dengan mata perubahan kepada penduduknya. Bagaimana ia berjinak hati dengan negeri, yang telah diizinkan oleh Allah pada kerobohannya. Dan ia merasa tentram dengan hidup dengan tiadanya. Demi Allah, jikalau tidak adalah padanya, selain selamatnya badan, serta aman dari kematian, kelaparan, kehausan dan lain-lain jenis kejadian, niscaya adalah pantas, bahwa ia meninggalkan dunia dengan sebabnya. Dan bahwa ia tidak mengutamakan atasnya, akan apa itu berputus-putusan dan kesempitan hidup daripada daruratnya. Bagaimana, dan penduduknya itu raja-raja yang aman. Dan mereka bersenang-senang dalam berbagai macam kegembiraan. Bagi mereka padanya itu setiap apa yang diingininya. Dan mereka pada setiap hari itu datang di halaman Arasy. Mereka itu memandang kepada wajah Allah yang Maha Mulia. Mereka memperoleh dengan pandangan dari Allah, apa yang tiada diperoleh mereka bersamanya kepada kenikmatan sorga yang lain. Dan mereka itu tiada menolehnya. Dan mereka itu bulak-balik berkekalan di antara bermacam jenis nikmat-nikmat ini. Dan mereka itu merasa aman daripada hilangnya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, diserukan oleh orang yang menyerukan, hai penduduk sorga. Sesungguhnya bagi kamu itu memperoleh kesehatan. Maka kamu tiada akan sakit untuk selama-lamanya. Bahwa bagi kamu itu hidup, maka kamu tiada akan mati untuk selama-lamanya. Bahwa bagi kamu itu muda, maka kamu tiada akan tua untuk selama-lamanya. Bahwa bagi kamu itu bersenang-senang, maka kamu tiada akan susah untuk selama-lamanya. Maka yang demikian itu firman Allah, Azza wa Jalla, dan diserukan kepada mereka, bahwa itulah sorga, dipusakakan kepada kamu, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Surat 7 Al-A'raf ayat 43. Manakala Anda bermaksud untuk mengetahui sifat sorga, maka bacalah Al-Quran. Tiadalah di balik penjelasan Allah Ta'ala itu penjelasan lagi. Bacalah dari firman-Nya Ta'ala, dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhannya, dia memperoleh 2 taman sorga. Surat 55 Ar-Rahman ayat 46.
sampai kepada penghabisan surat 55 Ar-Rahman. Dan bacalah surat 56 Al-Waqiah dan surat-surat yang lain. Jikalau engkau bermaksud untuk mengetahui penguraian sifat-sifat sorga itu dari hadis-hadis, maka perhatikanlah sekarang penguraiannya, sesudah engkau melihat kepada jumlahnya. Dan perhatikanlah pertama-tama, bilangan sorga. Rasulullah bersabda tentang firman Allah Ta'ala, dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhannya, dia memperoleh 2 taman sorga. Surat 55 Ar-Rahman ayat 46. Maka Nabi bersabda, 2 taman sorga itu dari perak, bejananya dan apa yang padanya. 2 taman sorga itu dari emas, bejananya dan apa yang padanya. Dan apa yang diantara kaum itu dan diantara yang dipandang mereka kepada Tuhannya, selain selendang kebesaran di atas wajahnya pada sorga Aden. Kemudian, perhatikanlah kepada pintu-pintu sorga, bahwa pintu sorga itu banyak, menurut kiraan pokok-pokoknya taat. Sebagaimana pintu neraka menurut kiraan pokok-pokoknya maksiat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa memberikan belanja 2 istrinya dari hartanya pada jalan Allah, niscaya ia dipanggil dari pintu-pintu sorga semuanya. Dan bagi sorga itu 8 pintu. Maka siapa yang termasuk dari orang yang menegakkan salat, niscaya ia dipanggil dari pintu salat. Siapa yang termasuk dari orang yang mengerjakan puasa, niscaya ia dipanggil dari pintu puasa. Siapa yang termasuk dari orang yang bersedekah, niscaya ia dipanggil dari pintu sedekah. Dan siapa yang termasuk dari orang yang berjihad, niscaya ia dipanggil dari pintu jihad. Lalu Abu Bakar bertanya, demi Allah, tiada atas seorang pun yang termasuk darurat, dari pintu mana dipanggil? Adakah seseorang itu dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Nabi menjawab, ada, dan aku mengharap, bahwa adalah engkau dari mereka itu. Dari Hashim bin Delamrah, dari Ali, bahwa ia menyebutkan neraka. Maka ia membesarkan persoalan neraka itu dengan sebutan, yang tidak aku hafal. Kemudian ia membaca, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, dibawa ke sorga berombong-rombongan. Surat 39 Az-Zumar ayat 73. Sehingga apabila mereka itu sampai kepada salah satu dari pintu-pintunya, niscaya mereka memperoleh padanya sebatang kayu, yang keluar dari bawah batangnya 2 mata air yang mengalir. Lalu mereka menuju kepada salah satu daripada keduanya, sebagaimana mereka diperintahkan. Lalu mereka meminum daripadanya, maka menghilangkan apa yang dalam perut mereka, dari kesakitan atau keputusasaan. Kemudian, mereka menuju kepada mata air yang satu lagi. Maka mereka bersuci daripadanya, lalu mengalirlah kepada mereka kecantikan nikmat. Maka tiadalah berubah rambut mereka sesudah itu untuk selama-lamanya. Dan tiada kusut kepala mereka, seolah-olah telah diminyaki dengan minyak yang harum. Kemudian, sampailah mereka ke sorga. Lalu penjaga-penjaga sorga itu mengucapkan kepada mereka, salam sejahtera kepada kamu, selalu dalam kebaikan. Maka masuklah ke dalamnya dengan berkekalan. Kemudian, mereka itu ditemui oleh muda remaja, yang mengelilingi mereka. Sebagaimana muda remaja penduduk dunia mengelilingi orang yang dikasihinya, yang datang kepada mereka dari tempat yang jauh, di mana mereka itu mengucapkan kepadanya, bergembiralah. Allah telah menyediakan bagi Anda dari kemuliaan akan demikian. Ali meneruskan riwayatnya, maka berjalanlah seorang bujang dari muda remaja itu kepada sebahagian dari istrinya, dari bidadari. Maka ia mengatakan, telah datang si Anu, dengan namanya yang dipanggil dahulu di dunia. Bidadari itu lalu bertanya, Anda telah melihatnya? Bujang remaja itu menjawab, aku sudah melihatnya. Dan dia itu di belakangku. Maka bidadari itu masih kurang kegembiraannya. Sehingga